Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama tayang podcast in podcast. Nah, di awal-awal ini Cindy pasti akan menghadirkan bintang yang fenomenal di Pelalawan. Oke? Pasti kalian penasaran, tapi kali ini Cindy akan membahas masalah seni dan budaya. Jadi kalau seni dan budaya itu tidak jauh-jauh, kalau seni itu mengarah ke musik pasti ya. Nah, kalau musik di Pelalawan ini, setelah Cindy searching, setelah Cindy cari-cari, ternyata ada satu musisi yang namanya sudah terkenal di Pelalawan. Pasti beberapa orang pasti sudah sangat paham dengan beliau, yaitu siapa? Kira-kira kalian bisa tebak? Bisa lah pasti. Dia baru mengeluarkan single beberapa bulan yang lalu. Kita panggil aja langsung Atta Kasa. Oke, ini dia. Gak apa-apa. Oke, assalamualaikum abang. Waalaikumsalam warahmatullahi Aku manggilnya apa nih? Kalau? wabarakatuh. Panggil Atta boleh, abang boleh, mas boleh. Oh. Mas ya, jadi Mas Bayu. Enggak dong, Atta aja kali ya. Atta aja biar lebih akrab ya. Sehat Atta? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau nggak sehat nggak bisa podcast dong ya. Oke, Atta. Kan Cindy sudah searching masalah musik nih, oke? Kalau masalah musik pasti Atta sudah lebih berpengalaman lah. Jadi kalau bisa diceritain gimana sih memulai musik di hidup Atta Kasa? Ya, oke, langsung dijawab. Kalau masalah berpengalaman belum mungkin masih banyak di Pelalawan nih adik-adik kita yang lebih jago main dan sering manggung gitu kan. Oke. Mungkin kalau berbicara musik, semenjak SD kelas 5 itu udah mulai bisa main gitar, bisa nyanyi, dan pernah juga di tahun 2000-an lah kalau salah itu. 2000-an ya. Pernah manggung di Berarti udah dari kecil dong ya? Udah dari kecil, dari kelas 5 SD itu udah bisa nyanyi. Berarti udah berpengalaman dong. Berarti jam terbangnya udah banyak dong? Enggak juga. Oh enggak ya? Bilang jam terbang banyak enggak. Cuman ada beberapa lah kalau jam terbang nih, kalau untuk manggung ini ikut festival. Festival ya? Festival apa aja nih? Banyak waktu itu festival di antar sekolah. SMA waktu itu mewakili dari SMA 1 Pangkalan Kerinci ke Pekanbaru, Taman Budaya, SMK Mazmur main festival SMU 9, 95 itu. Oh oke. Berarti kalau nyanyi terus dilatih atau memang suaranya sudah brilian dari kecil? Oh iya dong, kita udah mendengarkan beberapa single Atta Kasa. Sebenarnya kalau suara itu sebenarnya udah bawaan. Bawaan ya, oke, bawaan ya. Artinya kalau tetap latihan vokal itu tetap ya. Pernapasan lebih menjaga pernapasan olahraga. Sebenarnya saya udah masuk jarang juga olahraga nih. Kasih dong tipsnya. Pernapasan sebenarnya. Pandainya memang pandai otodidak, alamnya. Otodidak ya, iya. Karena ada beberapa orang yang mungkin dia harus latihan vokal dulu, baru mungkin stabil suaranya. Nah terus kalau menurut, kenapa kemudian memilih musik? Apa sih musik bagi Atta sebenarnya? Ya itulah, kalau semenjak kecil itu memang hobi menyanyikan lagu musik itu seperti lagu-lagu Malaysia. Berarti lebih ke Melayu ya lagu-lagunya ya. Genrenya. Kalau misalnya untuk menyanyikan lagu lain? Pernah juga ya? Tidak selalu Melayu, kalau menyanyikan lagu tidak selalu Melayu, apa Melayu terus? Nah kalau yang namanya warna atau berbau yang seperti Melayu itu saya paling hobi membawa. Paling jago nih ya? Jago. Betul dong? Bisa ya? Bisa hobi lah membawa lagu-lagu kayak pop Melayu gitu. Nah untuk dari mulai ikut festival, kemudian hobi dari kecil, karya-karyanya udah ada apa aja? Nah itu yang kita penasaran nih, karya-karyanya. Ada sekitar 2023 kita luncuran sama Robi Veluka dan kawan-kawan juga. Judulnya itu Insan Terluka. Itu yang single pertama itu ya? Single pertama itu. Tiada kata maaf untukmu kasih, pergilah jauh.
Sepertinya engkau tak mengetahui seberapa besar cintaku padamu. Aku sudah katakan berulang kali, namun engkau masih tak anggap diriku. Bisa diceritain nggak Insan Terluka itu tentang apa sih sebenarnya? Mungkin banyak yang belum tahu. Ya, berbicara lirik itu, Insan Terluka itu sebenarnya tergantung pada seseorang membawakan sebuah yang lagu saya kata buat itu. Kalau memang dia lagi patah hati dan lain-lain, bisa juga arahnya ke situ. Berarti Atta nih termasuk apa ya, pencipta lagu yang mengarah ke galau-galau. Ya, betul. Iya, ya betul ya. Itu yang betul. Jadi jago ya kalau bikin lagu yang galau-galau ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Jago ya, masih. Oke. Selain Insan yang Terluka, apa ada lagi kemudian single-single? Ada ya, sesudah Insan Terluka itu dalam waktu dekat juga kita merilis curahan rahasia hati waktu itu. Curahan? Curahan rahasia hati ya. Curahan rahasia Ya, hati. Curhat ya, Ya, berarti curhat. Oke, curahan rahasia hati. iya. Kalau itu tentang apa tuh? Kalau itu tentang itu menceritakan tentang seseorang laki-laki itu memang sangat cinta sama pasangnya, namun pasangannya tidak pernah mengerti dalam keadaan situasi apapun. Oh gitu. Sebenarnya engkau tidak tahu aku ini lebih mencinta dirimu, kan itu. Oke. Bunyi liriknya seperti itu. Oke. Itu kayaknya pengalaman pribadi ya? Apa Sebenarnya ya? memang pengalaman Oh, pengalaman pribadi. Kedua-dua singlenya? Kedua single itu pengalaman saya pribadi. Oke. Karena kalau pengalaman pribadi kayaknya lebih ngena ya? Lebih kena. Biasanya seperti lagu. itu ya. Biasanya pasti. Terus bikin lagunya perlu ada sesuatu yang mendukung nggak, misalnya tengah malam kah, atau lagi hujan kah, atau perlu ngopi, atau perlu apa? Ada nggak? Memang kalau buat lagu ini ya mood-moodan juga. Oh, mut-mutan Ya, ya. artinya kalau memang ada teman datang ke kita curhat segala macam, itu bisa dibuatkan Lagu. lagu. Oke. Ngarah ke galau tadi lah kan. Oke. Kalau penggarapan lagu atau penciptaan lagu itu sendiri biasanya Atta Kasa perlu waktu berapa lama? Kalau waktunya itu kalau buat lagu itu sebenarnya nggak lama. Nggak lama, justru nggak lama ya? Nggak lama kalau buat lirik dan Iya, maksudnya nada, lirik dan nggak lama. Yang lama itu proses kita rekaman, recording sama kawan-kawan, pengisian additional player, biola, keyboard, gitar, itu yang lama itu. berarti harus waktu. Oke, berarti harus ada Berbulan-bulan. apa ya, kawan-kawan yang kemudian mendukung juga di Ya. bidang musik ya. Betul. Nah. Untuk kemarin aransemennya Jadi di situ yang terlibat itu yang jelas Bang Robi Feluka, di situ ada Ijal K, Ilham Saendra. Kita berempat itu menggarap lagu itu. berapa hari tuh Bang? Kalau menggarapnya hampir sekitar 1 bulan. 1 bulan ya, Lama. untuk satu single ya? Satu single. Satu single. Tapi udah jadi ya, lagu itu udah kita jadikan batangnya lah, mentahnya. Oke. Baru kita rembuk, ngumpul, seperti ini. Itu sekitar 1 bulan lamanya. 1 bulan itu untuk aransemennya Itu aja kan, aransemen. berarti belum termasuk ke video klip kemudian? Belum masuk video klip. Belum masuk ya? Belum. Video klip berapa lama tuh ngegarapnya? Tergantung, kalau ada juga sekitar 2 bulan Oh lama ya? lama. Lama ya? Berarti kalau digabung sama aransemen sekitar 3 bulanan sekitar itu. lebih baru dia bisa tayang ke publik ya? Ya betul. Aku mau dengar, walaupun sebenarnya aku udah dengar di YouTube Iya. lagu Insan Terluka sama Curhat karena sudah banyak juga yang mention aku, tapi aku mau dengar langsung. Oh gitu. Aku mau denger langsung dari Atta Kasa. Jadi spesial. Spesial aku yang di iniin. Boleh ya? Boleh. aku ambilin gitarnya ya? Boleh. Oke. Oke. Tiada kata maaf untukmu, kasih. Pergilah jauh, kan ku kenang dalam hayalan. Ku jadikan ini sebuah mimpi. Mengapa engkau tak pernah terlihat
lagi, sedangkan diriku masih mencintaimu. Jika ini jalan yang kau pilih, ku ikhlas melepas dirimu. Biarlah ku tanggung semua kerinduan selama ini. Aku manusia, bukannya malaikat. Jika aku bisa, ingin ku petik bintang untukmu. Aku persembahkan tiada kata maaf untukmu, kasih. Pergilah jauh, kan ku kenang dalam hayalan. Ku jadikan ini sebuah mimpi. Itulah. Ternyata setelah didengar secara langsung suaranya sangat-sangat powerful. Betul ya? Suaranya luar biasa powerful tingginya. Enggak, Kayaknya itu lagu susah ya buat dinyanyiin ya? memang itulah Andi, kalau K-pop Melayu itu mungkin semua orang tuh pandai menyanyikan, cuman kalau tidak dapat Feel-nya, iya. itu nggak akan Nggak bisa ya? Ada kemarin tuh beberapa adik-adik juga nih, ini kok ayah kami minta lagu ini, Iya. nggak dapat cengkok ini. Itu dia, adik-adik itu bilang waktu itu nyata, adik-adik itu yang pernah chat waktu itu Yang kan. mencoba Mau untuk mencoba, menyanyikan ya. lagu Atta, kemudian Susah ternyata. kata dia kan. Tapi waktu Atta bilang itu udah cover aja, nggak mesti mirip pun nggak. Dan yang penting tidak lari dari jalur kuncinya yang dikasih. Nada juga. Oke, suara aslinya lebih bagus ternyata guys. Terus kan udah 2 nih tadi single. Iya. Tadi aku spesial banget dinyanyiin. Kira-kira setelah ini ada nggak single lagi yang bakal rilis? Nah, mudah-mudahan ini yang ketiga, single ketiga kita dalam proses penggarapan sebenarnya. Sekitar 1 bulan yang lalu kita sudah coba ngumpul ini sama Robi Feluka dan Ilham Senta Menghijal. Musik itu sudah kita buat, sudah kita jadikan aransemennya. Oh berarti aransemennya udah? Sudah tinggal pengisian biola sama interlude aja lagi gitarnya. Oh gitu. Kalau keyboard semua udah, aransemen harmonika Penghijal sudah selesai. Berarti sama kayak lagu Insan yang Terluka itu, penggarapannya pun mungkin akan memakan waktu 1 sampai 3 bulan ke depan. Itu udah pasti. Udah pasti Udah ya. pasti. Mudah-mudahan kalau panjang umur sehat badan kita akan luncurkan single ketiga itu di bulan Desember mungkin itu. Masih dirahasiain ya? Masih dirahasiain. Masih dirahasiain. Jadi belum dikasih tahu. Nggak boleh juga didengar sedikit, nggak boleh juga ya. Biarkan menjadi rahasia. Tetap rahasia. Tetap rahasia. Oke. Biar surprise gitu ya. Surprise ya. Gimana sih menurut Atta musisi-musisi yang ada di Pelalawan ini? Ya kalau saya pribadi, musisi yang ada di Pelalawan ini, adik-adik kita ini, saya sangat luar biasa, sangat salut. Saya perlu apresiasi yang bagus untuk mereka yang bermain ini kan. Artinya orang-orang itu aktif di KPKP atau di mana-mana pun di panggung acara hela atau macam. Nah, Atta sehari ini mengeluarkan beberapa single itu untuk mendorong adik-adik itu biar bisa bangkit musik di Pelalawan ini. Itu tujuan Atta sendiri kan. Artinya Atta ini kalau memang ada kawan-kawan tak pesta segala macam, ya saya kalau hadir itu kadang ada undangan saya tetap nyanyi. Oh gitu. Kalau diperbolehkan tetap Iya. nyanyi kan. Artinya Atta ini cuma menjual karya, mendengarkan karya. Ya ada ininya nggak? Apa perkumpulannya musisi Pelalawan? Sebenarnya ada. Waktu itu sekitar keluarnya single yang pertama itu Yang Insan Terluka ya? Insan Terluka. Itu beberapa bulan setelah diluncurkan atau di-up di YouTube itu ada wadah namanya Bajana Arts Pelalawan. Itu perkumpulan seniman Pelalawan. Oke. Disitulah kita mengumpul, ada
Ada. Ada ya, berarti Ada. kalau misalnya rilis kita kirim link untuk Ya. kemudian dibagi-bagiin Betul. sama musisi-musisi Ya. pelalawan. Harapan Atta ke depannya? Harapan ke depannya pengennya di pelalawan ini apalagi seperti yang kayak sekarang ini kan udah mulai memang aktif. Iya, iya, iya. Musik-musik di mana-mana pun kita duduk tuh ada akustikan LED segala Iya. macam. Harapan ke depannya jangan sampai tenggelam lagi. Tenggelam. Artinya kalau kita sendiri atas sendiri nih, kalau sudah membuat seperti membuat lagu nih, kalau memang tidak dinyanyikan di panggung, itu sangat apa namanya? Kalau bahasa kita ini sia-sia rasanya. Iya. Nah, Sayang banget kalau sayang. nggak ada ini ya. Bukan hanya di YouTube aja kan, kadang pengen juga entah dapatnya 1 tahun itu 2 kali aja manggung di panggung besar udah alhamdulillah. Gitu Kalau ya. Atta pribadi. Iya. Nah kalau ada adik lain musik itu silakan, sangat mendukung. Musiknya kan memang rata-rata itu kan memang khusus untuk ditayangkan atau ditampilkan. Nah, ditampilkan sehingga adik-adik itu saya Atta pribadi juga sangat sangat senang kalau udah disuruh nyanyi gitu, senang kalau Gitu ya? Atta pribadi ya, apalagi di nanti yang mana tahu nanti ada event-event besar entah ya di Kerinci lah. Di pelalawan ya. Dipesertakan, didaftarkan band jadi band pembuka. Ya, karena kan mungkin anak-anak muda di pelalawan juga banyak yang belum tahu kalau musisi pelalawan ternyata banyak yang berbakat, banyak yang kemudian suaranya bagus, kan gitu ya. Banyak Itu yang sekali. harus kita junjung sebenarnya, Iya. agar itu mana tahu itu menjadi inspirasi. Iya, betul. Ada beberapa anak muda di pelalawan mungkin yang suaranya juga bagus, cuman dia belum ada wadah untuk mengembangkan itu. Kalau kayak gitu bisa nggak kemudian misal nih ada anak muda yang dia minder atau dia nggak ada wadah untuk memperlihatkan karya dia, Iya. perlu nggak bantuan dari musisi-musisi pelalawan lainnya? Mau nggak kira-kira? Seharusnya itu Bisa dan mau ya? Harus mau. Artinya musik ini dalam satu kelompok musik itu, apalagi khususnya di pelalawan atau Pangkalan Kerinci, kita saling support. Saling support. Contoh sekitar berapa bulan lalu habis Lebaran semalam, lupa atau itu, ada itu namanya kami buat acara disupport oleh Pemda juga nih. Oke. Lurah kalau nggak salah itu, Lurah Timur ya. Ya, Pangkalan Kerinci Pangkalan Timur. Ya? Kerinci itu disupport oleh orang itu. Itu namanya kan buat acara itu waktu itu nggak salah jamming musisi pelalawan. Nah disitulah yang sangat Oh, antusiasnya. luar biasa. Itu sangat bangga, Atta pribadi sangat bangga itu. Artinya diikutsertakan, ayo kita main kita Oke. rapatlah melalui wadah tadi Bajana tadi juga, Bajana pelalawan. Yang grup untuk musisi-musisi Ya, pelalawan. ya, betul. Ada beberapa musisi yang hadir Banyak waktu itu. banyak sekitar ada 9-an lebih kurang. Termasuk Atta sendiri ya. Ya, udah Atta banyak. nyanyiin berapa lagu? Dua lagu karya sendiri juga ini bawain. 2 lagu Ya. ya. Ini kan baru single nih Atta. Ya. Ada nggak kepikiran untuk kemudian bikin album? Itu bisa dijawab. Kalau di era sekarang, era digital seperti ini nih, macam ada YouTube. Kalau menurut Atta pribadi, sangat sayang mengeluarkan satu album 10 lagu. Oke. Mainnya kan single-single. Oke. Artinya kita tuh berkarya sangat lama nantinya. Oke. Bisa jadi setahun sekali. Kalau 10 kan 10 tahun. Iya, iya, Nah, iya. itu sebenarnya. Kalau dikeluar sekaligus tuh, ada juga nih kawan-kawan musisi juga yang di pelalawan ada juga dia mencoba mengeluarkan satu album memang nggak ada apa-apa, tenggelam. Oh. Ada di Kerinci ini. Oke, justru lebih bagus mengeluarkan single satu tapi pasti ya. Pasti, Gitu ya. iya betul. Ada tips yang Atta mau sampaikan nggak ke musisi pelalawan? Tips untuk mengembangkan mungkin. Itu terlepas dari kita pribadi mau mengeluarkan atau memang kalau di posisi untuk mengeluarkan single itu atau satu lagu itu mungkin banyak orang yang pandai buat lagu. Cuman waktu. Oke. Nah, waktunya untuk adik-adik ini kan ada pemain band-band kafe, dia nggak akan ada waktu untuk mengulik lagu ini. Nah, kalau Atta hari ini berkaryanya seperti ini. Oke. Di YouTube buat lagu, dah. Terlepas orang terima tidak terima pendengaran masyarakat, adik-adik musik pelalawan, ya terserah. Artinya
Atta sudah membuat satu karya, silakan bawa. Sebenarnya kalau di hati Atta ini inginnya lagu-lagu karya yang Atta buat itu adik-adik yang ada di Pelalawan ini di Pangkalan Kerinci Sleman, silakan cover lagu Atta ini. Iya. Sangat jauh senang lah kalau memang betul-betul adik itu mau cover Iya. kan. Ada rasa bangga tersendiri ya Atta ketika lagu Sangat- kita di cover sama orang Sangat lain luar ya. biasa. Itu mungkin tidak ada nilainya itu. Iya. Dinilai dengan uang sekarang ini 10 juta, mungkin tidak ada banding dengan lagu karya kita sendiri dibawa oleh adik-adik. Udah banyak juga yang cover ya kayaknya ya. Ya, lagu Atta ya. ada beberapa orang lah waktu itu dilihat di TikTok ada sampai 4 sampai 5 ada tuh. Berarti guys, habis ini tunggu single Atta yang ketiga dan siap-siap untuk cover ya. Kira-kira berapa bulan lagi? 3 bulan lagi bisa launching. Mungkin Desember. Bisa Desember jadi ya? mungkin di akhir itu bisa jadi Januari itu luncur. Oke, Atta, tadi kan kita lagi bahas nih single ketiga nih. Single ketiga untuk penggarapan video klipnya gimana? Bisa diceritain nggak? Shootnya, Ya, pengambilan video klip. pengambilan video klip, kemudian siapa-siapa aja yang terlibat di sana. Nah kalau untuk pengambilan video klip, Atta mau mencoba di kampung orang tua kami sendiri, Di mana? di Kuala Terusan. Oke. Di Kuala Terusan kan ada itu pantai kan. Nanti di situ nanti video klipnya saya minta sama Bang Robi Luka sebagai penggarap video klip, saya minta di Terusan itulah. Di Kuala Ya, Terusan Kuala ya. Kute. Insya Allah single ketiga di situ Untuk nanti. video klipnya, bintang video klipnya kira-kira bisa Nah, bocorin nggak? bisa boleh. Kalau bintang yang pertama itu bintang video klipnya itu istri sendiri. Oke. Widi Wanita. Sama kayak Yang kalau kedua- kalian lihat di single pertama, single ke pertama atau kedua Sama, yang ada? kedua juga orang Oke. rumah. Dia Atta Kasani memang luar biasa. Suami yang luar biasa. Dari Rit. Biar irit karena kalau nyewa talent Ah? bengkak budget guys. Betul. Jadi memanfaatkan Iya. kecantikan istri. Hmm, Bener begini. ya? Iya, Jadi betul. istri terus Ini yang ketiga ini masih dirahasiakan juga nih. Ada nantinya calon video klip ini sudah dikontak orang kita Kerinci ini juga. Oke. Nah, kalau Atta lihat ini bisa ini. Ini Untuk talentnya ya? talent ya, Oke. talent model video klipnya Oke. kan. Ini bisa nih kalau dilihat. Sudah pernah juga bincang-bincang sama yang menjembatani tadi, Oke. Dinda Nawir tentunya. Oke. Dia nanti mencarikan Dinda Nawir. Oh dia yang carikan Dia ya. dari ada nih, terus udah berapa bulan ini, berapa minggu ini mau jumpa tapi belum sempat. Belum Nah ini sempat ya. kesibukan mungkin kerja. Oke, kalau misalnya yang ketiga ini dia tetap konsisten dengan Melayu rock ya? tetap, Kata ya? tetap Tetap ya. Melayu rock. Slow. Karena itu nyawanya. Ah, itu nyawa. Itu nyawa di Atta Kasa. Kalau tidak Melayu rock tidak bernyawa rasanya. Racun. Guys, jadi dari tadi sebenarnya ada yang kelupaan kita berdua karena keasikan ngobrol sebenarnya. Sebenarnya saya belum ngasih minum ke Atta Kasa. Jadi Atta mau minum apa? Kopi. Minum kopi ya, kita udah siapin kopi karena saya tahu Atta pasti suka kopi. Oke. Kopinya masuk dong. Maaf ya Atta, setelah 27 menit nggak apa-apa dong. Namanya kasihkan ngobrol. Oke. Thank you pembawa kopi. Satu ya. Satu aja karena kan saya nggak bisa minum kopi. Oh iya. Kopinya spesial untuk Atta. Siap. Oke, Atta terkait single ketiga. Tadi kita udah bahas talent, kemudian di mana lokasinya. Nah, untuk alat-alatnya sendiri, boleh dong kita tahu. Oh, Untuk boleh. alat-alatnya. Kalau untuk rekamannya kita pakai Barenger. Untuk songkat. Soundcardnya Songkat kita punya Barenger. sendiri, iya. Oke. Barenger. Barenger ya, Ah, oke. Kalau efek distorsinya Zoom G6. Oke. Ya, itu- Bisa dijelasin nggak? Bisa. Di G6 itu, kalau distorsi gitar, kalau gitaris rock atau gitaris slow rock, Oke. dia paling atau pribadi lah memang warna efek G6 itu dia udah apa namanya kalau bahasa apa nih kayak Android ya, Oke. sistem Android ya, itu banyak sekitar kalau dimasukkan ke efek itu kalau nggak salah suara sekitar 500 suara bunyi-bunyian efeknya, Oh gitu. banyak jenisnya. Tipenya itu tipe Zoom G6. Zoom G6 itu maksudnya itu mencakup apa tuh Atta? Karena mungkin banyak orang Itu masih tipe. Oh. Tipe jenis efek ada juga yang X1000 Efek untuk soundnya. 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 Ya soundnya Oke. dipakai untuk di karya-karya Atta ini kan. Oke. Banyak ada Zoom 6G
ada X1000, ada X500, banyak jenisnya. Yang Ata pakai untuk Yang terbaru, yang pengeluaran terbaru. Yang terbaru. Berarti ini keluar nanti luar biasa banget ya, Ya, karena terbaru ya. Ya, yang terbaru nih. Sebenarnya merek ini terbaru, cuman belinya udah lama, udah hampir sekitar 1 tahun. 1 tahun ya. Justru yang terbaru itu udah maksudnya dari 1 tahun yang lalu gitu. Ya sekitar tahun 2023 semalam belinya. Keluar single yang kedua, Curhat, itu langsung dibeli. Dibeli, dipesan di Pekanbaru lah. Tadi kan kita masalah efek sound ya, Ya. ya kan? Nah, terus untuk gitarnya sendiri? Gitarnya kalau Ata pakai lebih suka yang seperti Les Paul Square yang 1883. Dia Itu apa lebih tuh, itu rocknya memang dapat. Karakter feel interlude memang dapat rocknya tuh. Oke, ini kalau Gitar itu. musisi-musisi yang lain mungkin tahu ya, pasti paham. Pasti Tapi paham. kalau orang awam mungkin belum nggak. mengerti. Iya, Bisa nggak betul. Ata jelasin lebih ini lagi, Boleh? spesifik lagi? Boleh. Karena di gitar Gibson Les Paul lah, bahasanya Les Paul yang 1883 itu dia dia punya karakter, memang punya karakter sendiri. Yang bunyiannya di grab dia itu atau di pick up seperti contoh di sini akan ada pick up. Dia memang khusus betul, dia memang suara rock. Kan banyak jenisnya, ada 3 pick up. Kalau Les Paul itu ada 1, 2 pick up dia. Sebenarnya isinya 4 pick up. Cuman dijadikan 2. Jadi sepasang jadikan 2, jadi 4 kan. Itu lebih nampak suara rocknya itu. Gitarnya itu. Berarti untuk single ketiga ini memang sudah benar disiapin ya. Insya Allah untuk sudah. gearnya sendiri, Sudah. kemudian untuk sound effect-nya sendiri Ya. sudah disiapkan sematang-matangnya mungkin ya. Iya. Kemudian Ata ada lagi untuk penggarapan videonya yang perlu iniin lagi? Itu kalau untuk penggarapan video itu kita serahkan sama ahlinya lah. Ahlinya. Robi Feluka kan. Sudah tidak bisa diinikan lagi ya. Tidak diragukan Tidak lagi. diragukan lagi untuk Bang Robi Feluka. Kita sudah tahu lah kualitas beliau seperti apa ketika menggarap video klip ya. Jadi Robi Feluka adalah salah satu orang yang Ata percaya untuk menggarap dari single pertama ya. Dari Ata single Dari single pertama Bang Robi Feluka sampailah single yang ketiga. ketiga. Kalau Ata tuh tidak akan mau lari dari dia. Oke. Dia sudah tahu selera Ata tuh sonata dia, Oke. dia paham dia genre kayak mana, dia tahu dia. Maka kalau udah lain nanti tempat rekaman lain misalnya entah sama orang lah yang mekanik atau menangani pasti beda. Pasti beda Pasti ya. beda, tidak akan sama. Chemistry-nya sama Bang Robi Feluka Dapat. sudah dapat. Ya. Oke, tadi Ata kita udah banyak banget bahas masalah musik, kemudian tentang genre musik juga kita tadi sempat bahas, penggarapan video klip, kemudian gear yang dipakai. Nah, selain dari itu, bagaimana sih Ata mengaplikasikan, kan perlu budgeting kan? Semuanya perlu Betul. budgeting. Nah, Iya. bagaimana Ata mengcover budget untuk sebuah karya? Nah, selama ini kita disponsori oleh orang tua sendiri, Wow. khususnya mak Berarti orang tua benar-benar mendukung ya? mendukung. Yang mengeluarkan budgeting itu ya orang tua itulah yang membantu. Dari Ata juga ada Oke. separuh-separuh kan, Oke. sedikit-sedikit gitu kan. Itu bentuk apresiasi orang tua terhadap anak ya, Ya. terhadap hobi, Ya. kemudian juga agar supaya itu menjadi terrealisasikan. Ya. Kemudian Memang kalau dari waktu ke SMP waktu itu, seingat Ata waktu itu pernah minta belikan gitar listrik, Oke. mereknya Ibanez, efek juga pernah pakai Zoom 500 waktu Oke. itu. Memang dibelikan sama waktu itu, waktu SMP itu dibelikan langsung ke Pekanbaru, tokonya kalau nggak salah Gramedia itu, Yamaha itu. waktu itu harganya berapa? Harga itu budget waktu itu satu gitar sama efek itu di tahun 2003 itu kalau nggak salah udah 3 jutaan juga. Itu udah gede banget ya Iya, untuk di tahun 2003 Iya, budget memang 3 segitu juta itu. harganya. Sama sound juga, amplinya ukuran 5 inci. Soundnya untuk gitarnya. Oke, berarti untuk kemudian menggarap video klip dan lain-lain itu memang tidak ada sponsor, memang keluarga dan Ya. kemudian Ata Kasa sendiri Betul. untuk mengusahakan video Ya. klip itu terrealisasikan. Iya, betul. Kira-kira apa usahanya?
Boleh dong kita tahu Boleh. usahanya. Oke. Apa sih? Ya, kan bingung juga kan dapatnya dari mana nih? Kan nggak sedikit. Penggarapan itu kita tahu sendiri bahwa penggarapan video klip itu tidak sedikit biayanya. Apakah Atta Kasa punya usaha? Gini, alhamdulillah, sebuah syukurillah Allah Ta'ala sudah memberi rezeki tahun 2017 buka usaha kecil-kecilan di satu perusahaan terbesar di Asia Tenggara, yakni RPP Group. Oke. Bermain supply gitu. Oke, supply kontraktor ya. Kontraktor. Oke. Atta juga itu bekerja, ngurus-ngurus juga kan. Di situlah ada dapat uang gaji segala macam dikumpul kan. Nanti sisa baru bahas sama emak yang bantu kan. Oh gitu. Udah berapa tahun kalau boleh tahu? Tahun 2018 sebenarnya. 18 ya udah mulai. 2018. Kalau posisi perusahaan itu 2017 sudah berdiri benderanya. 2018 baru dapat kerja. 2018-nya baru dioperasionalkannya itu ya. Ya itulah. Mulai bekerja sama dengan, kalau yang belum tahu sudah pasti tahu lah orang-orang RPP ya. Riau Andalan Pulp and Paper adalah salah satu perusahaan terbesar. Kemudian juga untuk supply kontraktornya itu juga banyak ya, di Pelalawan. Nah, Atta Kasa ini adalah salah satunya. Oke Atta, kita boleh nggak tahu nama perusahaannya apa nih? Mau tahu banget nih? Mau tahu banget dong. Nggak ria nanti nih? Enggak dong, kan biar orang-orang tahu kan. Wah, ternyata selain bermusik Atta Kasa juga punya usaha gitu. Apa tuh? Kalau ayah Atta yang punya, kalau ayah pula Bah tadi kan, nama perusahaan kita yang ada di Pelalawan ini Central Damai Supplier. Nah, Central Damai Supplier itu punya saya. Oke. Nah, itu saat ini, detik ini memang Atta yang jalankannya. Yang kelola. Yang kelola disuruh Bah, cuman tetap dimonitor oleh Bah sendiri kan itu. Itu Laskar Anak Kampung. Oke. Karena kita Melayu kampung. Oke, itu filosofinya LAK ya, LAK ya. Laskar Kecil cuma. Anak Kampung. Ya, masih kecil. Tapi- RPP tak mau nambah job. Mungkin di Pelalawan ini rata-rata kita orang Melayu ini punya perusahaan di bidang di RPP. Memang dikasih oleh RPP. Itu SDS, Central Damai Supplier. Nah, Damai Supplier ini, Central Damai Supplier ini dia punya sayap namanya LAK. LAK ya. Nah, Laskar Anak Kampung. Laskar Anak Kampung. Nah, itu yang Tak mau aja RPP, awas gua RPP ya. Oke, yang LAK itu yang Atta kelola. Nah, itu yang dipercaya oleh Bah sendiri, cuman tetap dimonitori oleh Bah atau mengawasi di lapangan. Oke. Untuk saat ini. Oke. Dan disitulah dapat rezeki bisa membuat karya-karya itu dari uang itulah disisi-sisikan untuk berkarya tadi. Oke guys. Kalau Indi kan tahu sendiri, buat video klip itu bukannya murah kan? Betul. Punya budgeting harus 9 jutaan. Kalau Itu enggak, nggak kemana ya? itu nggak kemana, habis memang real itu. Mungkin kalau 2 single itu udah habis kita 15 itu. 15. 15. Guys, ini agak nyerempet kemana-mana, nggak apa-apa dong. Tapi seru banget ngobrol. Podcast. Iya benar. Bebas. Iya benar. Anak seniman itu bebas. Iya benar. Nah, Atta, jadi seru banget ngobrol sama Atta. terima Banyak kasih. banget ilmu yang Indi dapat, mulai dari musik, kemudian usaha. Tentu membangun usaha bukan hal yang gampang. Membesarkan perusahaan juga bukan hal yang gampang. Itu butuh taktik, butuh mungkin apa namanya ya, support dari orang-orang sekeliling untuk perusahaan itu kemudian maju. Nah, Atta ada lagi yang mau disampaikan atau punya suatu pesan untuk para penonton? Ada. Terkhususnya untuk para seniman atau musisi Pelalawan, jangan berhenti bermusik. Jangan berhenti bermusik. Oke. Lanjutkan bermusik. Lanjutkan. Jangan pernah bosan. Ada satu lagi. Maksudnya ada satu lagi. Musisi Pelalawan selain Hulu Balang Kucing Hitam dan Atta Kasa, coba apa salah berkarya, bikin karya-karya sendiri. Karya sendiri ya. Mudah-mudahan akan terangkat nantinya. Apalagi yang muda-muda ini.
Apalagi tampang menjual, mantap kan. Kalau Atta tampang menjual udah jadi artis kemana-mana kan. Waduh, kan Atta nggak kalah ganteng loh guys, iya kan? Ada nggak kira-kira yang mau Atta sampaikan kepada penonton? Ada. Khususnya musisi pelalawan, adik-adik kita yang ada di Pangkalan Kerinci yang hobi-hobi bermusik, jangan pernah berhenti bermain musik. Oke, jangan pernah berhenti bermain musik. Jangan bosan, jangan malu, harus pede. Harus pede. Ya, pede. Kuncinya harus pede. Harus pede. Oke. Satu juga, yang anak-anak seniman atau musisi pelalawan, itu yang tidak kalah penting itu. Jangan malu mencoba mengeluarkan karya sendiri. Karya sendiri penting ya, Teh? Harus itu. Itu Memang identitas diri. Betul, Oke. sangat identitas diri kita. Jadi, memang saat ini Atta membuat karya hari ini, tahun ini, belum tentu nanti ke depannya. Yang jelas yang namanya karya itu abadi, nggak pernah hilang dan mati. Setidaknya kalau Atta tak ada lagi, bisa kita udah tua segala macam. Setidaknya untuk anak cucu nanti mendengar ini. Karya itu tetap dikenal. Tetap dikenal. Lalu untuk kita di pelalawan aja, kita nggak besar kali kan. Oke. Ya. Oke, Atta terima kasih Sama-sama. untuk hari ini, luar Ya. biasa ilmunya. Semoga Atta tidak trauma ya ditanya-tanya saya ya, karena single ketiga nanti kita akan ngobrol lagi banyak Siap. sama Atta, membahas tentang apa aja yang sudah dilakukan dalam penggarapan single ketiga. Oke semua, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.